Bab 1142, Bodoh. Menyerah. Sahomeng memandang jantung hukum tertinggi di depannya dan sedikit bingung. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Letakkan. Saat ini, suara Susi Zuo tiba-tiba terdengar di benaknya. Sahomeng tiba-tiba sadar kembali. Ini untuk menjebaknya, berniat jahat, tapi kemudian dia memikirkannya, bukankah ini kesempatan baginya? Selama dia bisa melarikan diri dari sini, tidak ada seorang pun di tanah asing ini yang dapat melakukan apapun padanya. Setelah memikirkan ini, dia dengan tegas menyimpan jantung hukum tertinggi, lalu berbalik dan menghilang ke kejauhan seperti anak panah dari tali. Melihat adegan ini, kilatan kekecewaan muncul di mata Susi Zuo. Biarpun dia anggun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, rekan satu tim tidak punya otak. Saat Sahomeng menghilang, selusin pria berbaju hitam tiba-tiba menghilang dari tempat itu pada saat yang bersamaan, dan langsung menuju ke arahnya. Tetapi, pemimpin pria berbaju hitam tidak mengikuti. Dia berbalik dan melihat ke arah jantung dewa asing. Matanya penuh rasa hormat dan kesalehan, dan tentu saja ada juga sedikit kerumitan. Dewa asing. Orang kuat setingkat ini akan menjadi dewa di negeri asing. Pemimpin pria berbaju hitam tiba-tiba berjalan menuju jantung dewa asing. Tidak jauh dari situ, wajah Susi Zuo menjadi gelap. Sander Ye tiba-tiba muncul di sampingnya, bergandengan tangan. Susi Zuo menoleh untuk melihat Sander Ye. Sander Ye berkata dengan tenang, "Bagaimana?" Susi Zuo mengangguk tanpa ragu-ragu. Sander Ye berkata, "Aku maju dulu, kamu perhatikan dan ambil tindakan." Saat suara itu terdengar, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Di akhir pandangannya, pemimpin pria berbaju hitam tiba-tiba berhenti, berbalik dan meninju. Bang! Cahaya pedang Sander Ye tiba-tiba meledak, dan di saat yang sama dia mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Tapi pada saat ini, cahaya biru samar tiba-tiba terbang. Pria terkemuka berbaju hitam itu mengerutkan kening dan menahan lengannya dengan lengannya yang lain. Sebuah penghalang yang begitu lebar hingga tidak ada batasnya berdiri di depannya. Bang! Api biru samar terhalang. Di kejauhan, Susi Zuo mengerutkan kening dalam-dalam. Pemimpin pria berbaju hitam tidak pergi untuk mengambil jantung dewa asing, tetapi bergegas maju dan langsung menuju Susi Zuo. Serangannya seperti semburan dahsyat. Kekuatan itu tiba sebelum siapapun yang dapat menyentuhnya, dan tekanan kuat secara langsung menekan napas Susi Zuo. Ekspresi Susi Zuo lebih serius dari sebelumnya saat ini. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kelompok bidat dari negeri asing ini. Tidak berani ceroboh, dia diam-diam melafalkan mantranya. Tiba-tiba, sinar kuno di tangannya menyembur keluar, dan bara api menyapu segalanya. Tetapi, bara api tidak mampu menghentikan pemimpin berbaju hitam itu. Kekuatannya yang kuat benar-benar merobek lubang besar di bara api, dan dia sudah bergegas ke depan Susi Zuo. Wajah Susi Zuo sedikit berubah, dan begitu dia berpikir, perisai transparan seperti kaca tiba-tiba berdiri di depannya. Bang! Dalam sekejap, Susi Zuo terlempar ribuan kaki jauhnya. Pemimpin berbaju hitam itu hendak memanfaatkan kemenangan dan mengejar serangan. Tiba-tiba, cahaya pedang datang dari belakangnya. Pria berbaju hitam itu sedikit mengernyit, tidak berani menahan pedangnya. Bang! Sander Ye mundur dengan kasar. Tetapi pada saat ini, sebuah jarum api panjang tiba-tiba menyerang di belakang pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba berbalik dan hendak mengambil tindakan. Tiba-tiba, jarum api panjang itu bergetar hebat dan kemudian berubah menjadi ribuan jarum. Pria bermata hitam itu tiba-tiba menyusut, dan dia dengan cepat menahan dengan lengannya. Bang!
Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, pria berbaju hitam itu langsung terlempar, dan saat dia terbang, cahaya pedang tiba-tiba menyambar. Tebasan dahsyat. Bang! Pria berbaju hitam mundur ribuan kaki jauhnya. Sander Ye hendak bertindak. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berhenti dengan cepat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria berbaju hitam itu. Tidak jauh dari sana, cahaya hitam aneh terpancar dari pria berbaju hitam itu. Bara api dan jarum panjang semuanya terhalang oleh cahaya hitam aneh ini. Sander Ye mengerutkan kening, dia tidak menyangka orang asing ini begitu kuat. Pria berbaju hitam itu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Sander Ye dan Susi Zuo. Setelah melirik Sander Ye, dia langsung menatap Susi Zuo. Jelas niatnya sama dengan Sander Ye sebelumnya, dia ingin membunuh Susi Zuo yang merapal mantra terlebih dahulu. Tiba-tiba, tubuh pria berbaju hitam menjadi ilusi. Mata Sander Ye sedikit menyipit, dia mengambil satu langkah ke depan, dan dua jenis jiwa pedang langsung dituangkan ke dalam pedang tatanan di tangannya. Sander Ye menebasnya dengan satu pedang. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Gerakan pedang ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan kekuatan pedang yang menakutkan menyapu segalanya dalam sekejap. Bang! Saat cahaya pedang meletus, Sander Ye dan pria berbaju hitam mundur pada saat yang sama. Mereka tidak mundur lama. Sander Ye tiba-tiba merasa sudah jatuh di atas tumpukan kapas. Kilau lembut muncul di belakangnya, dan kilau itu mendukungnya. Tidak hanya itu, ada banyak sinar hijau pada dirinya, dan sinar itu dengan cepat menyembuhkannya. Sander Ye sedikit kaget, kecepatan penyembuhan ini jauh lebih cepat dari pohon keramat alam. Susi Zuo melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berbalik dan melihat ke arah pria berbaju hitam di kejauhan. Pria berbaju hitam itu juga sedang melihatnya. Saat mata mereka bertemu, keduanya menghilang pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Susi Zuo tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan cermin perunggu tiba-tiba terbang dari telapak tangannya. Detik berikutnya, cahaya perunggu terbang langsung, dan kemudian tenggelam ke tubuh Sander Ye di kejauhan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan bara api perunggu yang mengamuk. Mata Sander Ye terbelalak dan dia menebas dengan pedangnya. Bang! Dalam sekejap, pemimpin pria berbaju hitam itu terlempar ribuan kaki jauhnya karena pedangnya. Pria berbaju hitam itu bingung. Sander Ye juga tercengang. Dia melihat bara api yang membakar di tubuhnya dengan tidak percaya. Dia menemukan bahwa bara api meningkatkan kekuatannya setidaknya 40%, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan ilmu pedang. Ini keterlaluan. Sander Ye memandang Susi Zuo dengan tidak percaya. Susi Zuo tampak tenang dan tidak berbicara. Sander Ye terkejut saat ini. Dia menyadari bahwa dia tampaknya terlalu meremehkan Akademi Ilahi Tanah Sansu. Keajaiban orang-orang ini memang agak sulit dipercaya. Di kejauhan, mata pemimpin pria berbaju hitam sekarang lebih serius. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Susi Zuo. Di matanya, secercah niat membunuh tiba-tiba terlintas. Dalam sekejap, tubuh dia jadi ilusi. Wajah Sander Ye sedikit berubah, dan dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Dia tahu kalau pria asing ini ingin membunuh wanita penyihir ini terlebih dahulu, jadi dia harus menghentikannya. Biarpun pria berbaju hitam itu sangat cepat, kecepatan Sander Ye tidak lebih lambat darinya. Selain itu, dia memiliki berkah magis Susi Zuo saat ini. Baik kecepatan maupun kekuatannya sudah meningkat pesat. Saat lawan berada di depan Susi Zuo, pedang Sander Ye sudah mencapai belakangnya. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening. Dia tidak berani menahan pedang Sander Ye, jadi dia berbalik dan meninju Sander Ye. Bang!
Saat ledakan terdengar, pria berbaju hitam itu terlempar. Pada saat ini, kekuatannya tidak bisa lagi bersaing dengan Sander Ye. Setelah Sander Ye menjatuhkan pria berbaju hitam itu dengan pedangnya, dia bergetar lagi dan berubah menjadi cahaya pedang untuk memburu. Di kejauhan, pria berbaju hitam menyipitkan matanya, dan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Detik berikutnya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, itu bersarung. Tiba-tiba, dia bergegas ke depan, mencabut pedangnya dengan tangan kanannya dan mengayunkannya ke atas. Bang! Segera setelah pedang bersentuhan, energi pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak, menyebar hingga ratusan ribu kaki jauhnya dalam sekejap, dan keduanya juga mundur puluhan ribu kaki pada saat yang sama, dan begitu pria berbaju hitam berhenti, sebuah sinar kuno muncul di atas kepalanya, dan dalam sekejap, pilar cahaya biru yang menakutkan jatuh lurus ke bawah. Ekspresi pria berbaju hitam itu tiba-tiba berubah drastis, dan dia tiba-tiba menghunuskan pisau ke dadanya. Bang! Gelombang jiwa pedang yang menakutkan menyapu tubuhnya, dan kemudian membentuk lapisan pelindung tebal di depannya. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menghilang. Dia tidak menyerang pria berbaju hitam itu, tetapi bergegas menuju jantung dewa asing di kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah pria berbaju hitam tiba-tiba berubah. Dia ingin mematahkan sinar api dengan paksa, tetapi ketika dia menebasnya dengan pedangnya, sinar api itu hanya menunjukkan beberapa retakan, tapi Sander Ye sudah menuju jantung dewa asing. Ketika Zhu Shizuo melihat Sander Ye pergi langsung untuk mendapatkan jantung dewa asing, dia langsung ragu-ragu karena dia takut Sander Ye akan langsung melarikan diri setelah mengambil jantung dewa asing. Saat itu, dia tidak bisa menahan pria kuat dari negeri asing di depannya. Dia ragu apakah akan melepaskan pria kuat dari negeri asing ini. Pada saat ini, Sander Ye memandangi hati merah tua itu dan tanpa ragu-ragu, dia langsung menyimpan jantung dewa asing itu. Dia tidak melarikan diri, tetapi berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan dengan ganas bergerak ke arah orang kuat asing dan menabraknya. Bang! Sinar api itu tiba-tiba pecah, dan pria kuat misterius itu langsung terlempar olehnya. Sander Ye bergetar dan mendekati Zhu Shizuo, ayo pergi. Setelah itu, dia langsung memasukkan Zhu Shizuo ke dalam pagoda kecil, lalu terbang dengan pedangnya dan menghilang di kejauhan. Tidak jauh dari situ, setelah orang misterius berbaju hitam itu berhenti, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat cahaya pedang di kejauhan, matanya gelap dan menakutkan. Setelah Zhu Shizuo memasuki pagoda kecil, dia terpana di tempatnya. Dia melihat sekeliling dengan tidak percaya, dengan keterkejutan dan kebingungan di matanya. Sander Ye tidak melarikan diri secara langsung, tetapi terus mencari sekeliling dengan kesadaran spiritualnya. Segera, terdengar suara pertarungan di sebelah kanan. Sander Ye segera mengubah arah, terbang dengan pedangnya, dan pergi ke kanan. Tidak lama setelah itu, dia melihat Sahomeng. Saat ini, Sahomeng sedang bertarung setengah mati dengan belasan pria berbaju hitam. Biarpun kekuatan pria berpakaian hitam tidak sebaik pria berbaju hitam tadi, tetapi kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Saat ini, Sahomeng sudah terluka parah. Melihat Sander Ye muncul, Sahomeng awalnya terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi sangat muram. Sander Ye menatap Sahomeng, kalau kamu tidak ingin mati, berikan aku jantung hukum tertinggi. Sahomeng menatap Sander Ye, dan Sander Ye berbalik untuk pergi. Setelah itu, dia dengan cepat melemparkan jantung hukum tertinggi kepada Sander Ye. Biarpun hal ini sangat menggiurkan, tetapi saat ini dia sudah sadar bahwa nyawanya lebih penting. Setelah Sander Ye menyimpan jantung hukum tertingginya, dia berkata, kalau kamu memberikan jantung hukum tertinggi ini kepada para bidat ini, bukankah itu akan menyakiti aku?
Dasar bodoh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Zhao Meng bersambung.